beberapa hari ini saya mengalami suatu kondisi yang luar biasa ketika saya menulis sebuah tulisan yang cukup panjang dan detail tentang masalah kesehatan dengan judul Kesehatan yang Sakit, Masa Depan Kesehatan Indonesia di Bawah Liberalisasi Global. Dan ternyata tulisan ini dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan para tokoh, baik tokoh kesehatan, tokoh politik, dan mereka-mereka yang paham tentang masalah ketahanan nasional. Masalahnya di mana? Beberapa hari yang lalu paper saya ini membuat saya dipanggil oleh tim Prabowo, tim kesehatan Prabowo. Intinya adalah bagaimana Dr. Agung kita siapkan agar BGS, maaf kalau kita sebut nama menteri ya, Budi Gunadi Sadikin tidak jadi menteri kesehatan. Ini yang ngomong bukan oposisi, yang ngomong adalah tim kesehatan Prabowo. Kemudian pertanyaannya berikutnya, kalau memang mau demo, ayo kita bantu. Masalahnya adalah tidak ada yang berani mau demo, padahal Kertanegara sudah mempersiapkan tempatnya. Pertanyaan besarnya adalah mengapa tim Prabowo sendiri ingin atau bahkan kita katakan tidak menjadikan BGS sebagai seorang menteri. Kesimpulannya sederhana, bahwa ternyata pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Kalau kita bicara tentang menteri-menteri yang lain, ini titipan Jokowi. Ini adalah bagian dari kekuatan global. Mungkin kita sudah tahu, ekonomi itu dipegang oleh kekuatan global. Sektor industri kita sudah tahu, hilirisasi nikel itu diambil alih oleh kekuatan asing. Negara ini sudah dijual. Tetapi kalau kita bicara kesehatan, bahkan mungkin Bapak Ibu semuanya melihat bahwa kesehatan itu sekarang baik. Pak Menterinya pro rakyat, walaupun dia bukan seorang dokter. Makanya saya bilang, saya tidak curhat. Karena kita tidak pernah seorang dokter itu pengen jadi menteri, seorang dokter itu punya kekuasaan, bukan. Tapi kita jadi seorang dokter atau tenaga kesehatan yang lain karena kita ingin mengabdi pada rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh BGS, dan ini bukan salahnya BGS karena dia adalah alat kekuasaan, bukan Jokowi, kekuasaan global. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya, karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Coba Bapak Ibu bayangkan semuanya. Kesehatan itu sementara ini kita memang belum bagus karena anggaran kesehatan itu terbatas. Tetapi mengapa Presiden Jokowi ya dengan alat kekuasaannya merubah undang-undang kesehatan dengan cara yang kurang bijak, dengan cara instan menjadi Undang-Undang 17 tahun 2023. Tidak ada dasar logis untuk mengganti undang-undang dengan cara seperti itu. Kalau tidak bukan karena titipan. Titipan siapa? Bahwa Indonesia itu masih menarik di mata global. Ibaratnya nikelnya sudah diambil, ekonominya sudah dikuasai. Tapi ini ada sektor yang masih bisa dijual, sektor kesehatan. Sektor yang bisa memeras sumber daya energi kita, memeras segala kekuatan kita. Healthcare, pelayanan kesehatan yang mendasar pada rakyat, sekarang akan diganti dengan health industry. Health industry itu apa? Industrialisasi kesehatan. Atas dasar bahwa kesehatan kita harus ditingkatkan. Rumah sakit swasta hanya dalam waktu 2 tahun terakhir menaik 15%. Dan itu adalah saham dari asing.
Kemudian Bapak Ibu mungkin tidak paham bahwa sekarang ini para makelar di bidang kesehatan, dan kita tidak bicara hanya masalah kesehatan, mereka ini hanya menjadikan kesehatan ini sebagai kedok. Mereka memberikan bantuan, Melinda and Bill Gates Foundation ini, ya, beserta WHO-nya, ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan, termasuk adalah kita tanpa disadari, nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan, walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Mereka mengajari kita untuk lebih hidup sehat, sehingga nantinya kita akan bergantung pada institusi kesehatan yang memang bukan milik kita. Karena saya katakan tadi, mandatory spending yang 5% itu tidak dijadikan kekuatan. Saya pernah ketemu dengan Pak Menteri pada awal-awal ketika dia ingin melegalkan, ya, lewat regulasi undang-undang kesehatan. Apa katanya? Kita tidak perlu anggaran, karena banyak yang mau membiayai. Dan saya pada waktu itu sebenarnya diharapkan oleh beliau untuk mendukung beliau menjatuhkan organisasi profesi. Artinya IDI, Ikatan Bidan, Persatuan Perawat itu akan dilibas. Bahkan sekarang kekuasaan kesehatan itu hanya ada di satu, di tangan Menteri Kesehatan. Dulu ada yang namanya Konsil Kedokteran. Konsil Kedokteran itu di bawah Presiden, dibentuk dengan undang-undang sebagai kepala negara. Artinya bahwa ada organisasi atau lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang